bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika orang banyak itu semuanya telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Ada yang baru pertama kali ikut di gereja sementara ini, tunjuk jari. Ya, rasanya piye? Asik toh, pinggir kali. Baik, saya ragu apakah Bapak Ibu saudari-saudara semua, baik yang ikut di gereja ini maupun di rumah masing-masing, ingat kapan saat dibaptis, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Saya ragu. Klecam-klecam jenengan memastikan hati saya dora apal. Betul? Sopo sing apal ngacungo. Tanggal berapa, Bu? 2 Mei. Berapa yang belakang tadi ada ngaco? Pinten, Bu? 31 Desember, nggih, tanggal bulan saja. 24 sing pinten, Pak? 31 yo tua-tua kabeh iki sing enom. Pertanyaan selanjutnya, sing do kelingan tanggal baptis ki sok do ngerayake ora? Wah, sing ra ngaku, syukur aku ora ngaku to. Ada yang merayakan? Biasanya yang dirayakan ulang tahun kelahiran, betul? Ulang tahun pernikahan bisa jadi, ulang tahun pernikahan tanggalnya sok do lali kabeh kok ya. Ulang tahun apa? Bukan ulang tahun, tapi memulai itu apa namanya? Peringatan arwah itu yang sok-sok goleke primbon, takoke wong pinter, tibane petang puluh kapan, 100 kapan, 1 kapan, kowe sok do padu, sing bener iki ya. Macam-macam. Nah, saya jarang sekali dan bahkan bisa dihitung jari selama saya hampir 7 tahun di sini ada ujub syukur atas baptisan. Nah. Saya dibaptis 16 Agustus. 17 Agustus itu hari raya kemerdekaan bangsa Indonesia, ya kan? Saya 16 Agustus hari raya kemerdekaan saya dari dosa. Wah, ngono wae utak-atik gathuk. Mbok menawa wong tuaku ya ngepas-ngepaske rama waktu itu di lingkungan lalu dibaptis gitu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, mengapa saya bertanya ini? Hari ini kita merayakan atau pesta pembaptisan Tuhan. Apa makna pesta pembaptisan Tuhan? Maknanya jelas bahwa saat itu dalam Injil, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Pada saat itulah Yesus dinyatakan, diumumkan, dan banyak orang yang melihat tanda-tanda alam itu.
Apa tanda-tanda alamnya? Burung merpati toh? Bukan man ompre toh? Bukan. Langit terbuka. Kalau baptisan bayi di gereja itu tanda-tandanya bukan burung merpati atau langit terbuka, cengar gitu kan, biasanya rame anak-anak, itu tandanya ada baptisan bayi. Nah, ketika tanda-tanda alam dan suara dari langit seperti itulah, saat itulah Yesus dinyatakan sebagai anak Allah. Kalau dinyatakan apakah sudah selesai? Masih ada langkah selanjutnya. Dan saat itulah Yesus hendak mengawali karya-karyanya. Kita semua tahu apa karya-karya Yesus: memelekkan orang buta, menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang najis, kemudian juga membangkitkan orang mati. Diumumkan, dinyatakan sebagai anak Allah, dan saat itulah mulai berkarya. Ini mengingatkan pembaptisan kita masing-masing, bahwa kita saat dibaptis juga dinyatakan sebagai anak Allah, betul enggak? Dan karenanya kita memiliki jaminan, warisan. Apa itu? Hidup kekal. Tetapi persoalannya adalah ketika kita semua dinyatakan sebagai anak Allah, lupa. Sejatinya tidak cukup hanya dinyatakan milik Allah, bukan lagi milik setan. Romo-romo Londo dulu ketika berkunjung dalam keluarga-keluarga pada zaman itu, ketika ada bayi yang baru lahir dan masih kecil, orang tuanya ditanya, kapan dibaptis? Ojo suwe-suwe dadi anak ing setan, gitu kan? Kenapa bisa begitu? Kalau dibaptis itu artinya menjadi anak Allah. Nah, betul bahwa kita menjadi anak Allah, tapi kadang lupa, ini yang lupa. Kita juga diajak untuk menjalankan peran kita sebagai anak Allah. Nah, gereja mengajarkan begini Bapak Ibu. Sejak kita dibaptis, kita ambil bagian dalam tritugas Kristus. Apa itu? Menjadi imam, nabi, dan raja. Sekarang saya lihat di lingkungan. Sing biasane mimpin sembahyang makan neng lingkungan sapa? Yang biasa diminta untuk mimpin sembahyang doa makan siapa? Sapa? Ketika pembekalan prodiakon kemarin saya mengatakan tugas prodiakon bukan memimpin doa makan, terlalu receh. Tugas prodiakon itu mulia, membawa sakramen Maha Kudus kepada orang sakit. Itu saja dengan SK Uskup, SK Romo Paroki ora payu. Maka mimpin doa itu di lingkungan bukan pertama-tama tugas prodiakon, karena tugas prodiakon apa? Membagi komuni. Yang berdoa itu siapa? Wong sing dibaptis itu menjadi imam. Mendoakan. Anak kecil saja, beberapa lingkungan kalau Rosario Mei Oktober yang bawa itu memimpin, ada anak-anak kecil. Itu salah satu cara menghayati ini ambil peran dalam tritugas Kristus, menjadi imam. Nabi dunungke itu apa ya? Menunjukkan dan mengarahkan mereka yang salah. Kadangkala kita diutus menjadi nabi pun juga ragu. Uripku durung bener ya, mosok dunungke wong liya, ngarahke wong liya, itu kan? Itu baptisan kita punya efek tanggung jawab seperti itu. Raja memimpin. Dalam keluarga, bapak keluarga siapa? Kok bapak keluarga? Kepala keluarga siapa? Kadangkala bapak ya. Jangan lalu semuanya dipercayakan kepada bapak. Masing-masing anggota pun juga bisa memimpin. Ini kita hidupi enggak? Maka Bapak Ibu saya mengajak, mari kita bersyukur atas baptisan kita. Baptisan kita itu pahala yang luar biasa karena kita diselamatkan. Buka bacaan kedua halaman 4. Bacaan kedua halaman 4. Baris tengah. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan
dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Tetapi ketika kerahiman dan kasih Allah, penyelamat kita, telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya berkat permandian kelahiran kembali. Kita diselamatkan oleh Yesus itu bukan karena perbuatan baik, tapi karena apa? Apa Bapak Ibu? Baptisan kita. Mulane saya berkali-kali mengatakan, nek sambutan kematian ki rasa ngomong ini semoga amal baiknya diterima di sisi Tuhan. Tidak. Yang membuat keselamatan manusia kita itu karena apa? Pertama-tama kerahiman Allah, belas kasih Allah yang sudah ditunjukkan kepada kita melalui apa? Baptisan. Baptisan itu rahmat Allah. Maka mempertahankan rahmat baptisan itu sekuat tenaga itu penting. Menjadi imam, menjadi nabi, dan menjadi raja. Dan Yesus yang pesta pembaptisannya kita kenangkan hari ini mulai berkarya. Kita pun berkarya dalam tugas-tugas Kristus. Semoga kita dimampukan untuk itu. Kita hening sejenak.